Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan pencerahan bagaimana dari asal mula coding sampai akhirnya kita bisa mengurutkan berdasar field tertentu atau mensortir berdasar kriteria tertentu serta memfilternya. Ikuti simulasinya sebagai berikut. Ya, sejak awal video tentang bagaimana peran kode atau coding, ya, seperti yang ada di kolom B ini, terhadap pengolahan data. Prinsipnya adalah bahwa setiap orang yang berkecimpung atau yang bekerja terkait pengolahan data, hukumnya wajib 3 hal. Yang pertama, paham atau bisa membaca kode. 2, bisa menciptakan atau membuat kode. Dan yang ketiga, menerjemahkan kode. Dan itu telah kita ikuti di dalam seri-seri sebelum ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengolah hasil ekspresi atau hasil terjemahan kode mulai dari gender, daerah asal, pendidikan sampai gaji bersih, sesuai dengan kriteria ataupun field tertentu. Yang dimaksud field itu misalnya kode, gender, asal, daerah, pendidikan, namanya field, ya, atau kolom. Nah, maka langkah awalnya kita buat suatu sheet baru, ya. Di sini kita kasih nama sort. Sekaligus kita buat satu sheet lagi, ya, kita kasih nama filtering atau filter. Ya, pertama kali kita akan buat terlebih dulu data kita ini, ya, ini kita copy ke sort. Ya, ini untuk penjelasan ini saya kira saya hapus saja ya, karena ini prinsip sudah tahu ya, kita ini hapus. Ya, semacam ini. Kemudian rekapitulasi yang di bawah ini mulai baris ke-12 sampai ke bawah juga kita hapus. Kenapa dihapus? Ini begini, syarat untuk sort maupun filter yang ini tidak boleh ada. Ya. Kalau toh misalnya ini harus ada, paling tidak kita sisipkan satu baris kosong di sini. Yang penting dia tidak nempel. Ini tidak masalah. Ya, syarat sort and filter adalah begitu. Ini tidak boleh ada data yang nempel dengan sekumpulan data di atasnya. Kalau mungkin Anda merasa supaya rapi, ini boleh klik kanan kemudian kita hidden atau kita sembunyikan. Udah, kesannya ini menyatu, padahal sebenarnya ini baris 1 sampai baris 11 itu hal yang sendiri, sedangkan 12 nggak kelihatan di sini. Langsung baris ke 13, ini nggak masalah, boleh. Oke, gitu aja. Sementara untuk rekapitulasi yang di sini sebenarnya kan juga nggak ada gunanya, maka ini juga boleh kita hapus supaya tidak mengganggu. Nah, ini pun sebetulnya ya oke-oke aja ya, tapi yang nanti mengganggu untuk yang di bawahnya. Atau kalau merasa sayang boleh kita hapus, walaupun di sheet sebelumnya sudah ada. Kita pindah ke ya mungkin di atas saja ya, di sini kita pindah ke situ. Oke, nah ini sudah aman ya, sudah. Sekarang konsentrasi dan perhatian kita ada di kolom A sampai kolom K, kolom A sampai kolom K. Yang di sana boleh kita sembunyikan. Nah, ini kita sembunyikan. Oke, aman. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari nomor urut 1 sampai 10 ini datanya disajikan secara acak, hanya disajikan berdasarkan nomor urut 1 sampai 10. Tapi untuk gender ini selang-seling ya, wanita pria, wanita lagi pria, tidak mengelompok. Demikian juga daerah asal, misalnya sini ada DIY, ini ada lagi DIY. Kedu misalnya, ini loncat kedu dan seterusnya, ini tidak rapi.
Demikian juga untuk pendidikan maupun status dan seterusnya. Untuk melakukan sorting semacam ini, kita cukup menekan salah satu dari apa yang kita ingin urutkan. Misalnya berdasarkan gender, ya kita boleh klik salah satu dari ini atau ini, kemudian kita klik, lalu klik sort, bisa A to Z atau Z to A. A to Z itu urut dari kecil ke besar. Nah, ini jadi pria, wanita, ngumpul ya. Demikian juga kalau kita mau mengurutkan berdasarkan status, boleh aja AZ itu P dan W kan memang dulu P. Nanti lajang dengan menikah dulu lajang dalam arti alfabet. Kalau kita urutkan dari A to Z macam ini. Tetapi kalau sebaliknya Z to A tentu menikah dulu semacam itu. Ini tentu konsekuensinya field samping-sampingnya otomatis menyesuaikan diri, termasuk nomor urut di sini. Ya, itu yang namanya sort. Kemudian teman dari sort itu yang disebut sebagai filter, ini kita copy aja ya. Ini kita copy ke filter sini, klik sini, kita copy. Nah, untuk filter itu syaratnya sama ya dengan sort, itu baris yang terakhir dari sekumpulan data, tidak ada baris sel yang nebeng di bawahnya. Maka tadi baris ke-12 kita buat kosong dan sembunyi. Nah, kalau Anda ingin mempertahankan jumlah di sini atau rekapitulasi yang ini yang saya kasih warna kuning ini, maka konsekuensinya baris ini akan kita pakai untuk yang di atas, sementara nanti di bawah itu bisa untuk melakukan advance filter nantinya ya, tapi sementara belum ke sana ya, kita masih ke filter biasa terlebih dulu. Ya, ini sudah enggak masalah, ini sudah memenuhi syarat. Seperti halnya sort ini, kalau Anda lihat ya, misalnya ini berdasarkan status menikah ngumpul, lajang ngumpul. Namun demikian tidak kelihatan, tidak bisa fokus, maksudnya menikah aja misalnya nggak bisa, maka butuh dibantu dengan filter di sini. Nah, tetapi berarti kan ada error. Kenapa? Karena saya klik di sini, ini nggak ada data, ini kosong. Harus di salah satu di antara sekumpulan data yang di atas tadi, ya. Bisa di sini, bisa dimanapun. Yang penting jangan di luar. Ini termasuk di luar, ya, di luar. Ini termasuk di luar karena ini bagian yang berbeda, ya. Maka klik sini, kemudian kita klik filter. Nah, ini baru mau. Perhatikan di sini ada panah-panah kecil-kecil. Kita mau mengumpulkan berdasarkan yang pria aja, misalnya klik sini. Kemudian perhatikan di search-nya ini kan select all-nya dicentang, dikasih checklist ya. Maka pria dan wanita juga ada muncul checklist-nya. Nah, kalau kita akan memunculkan pria atau wanita saja, yang checklist yang ada di select all harus kita buang terlebih dahulu, baru kita memilih pria atau wanita. Misalnya pria, klik sini, oke, sudah otomatis jadi. Ini yang disebut sebagai filter. Nah, filter ini sifatnya on off, jadi kalau ini kita klik dia off. Artinya off itu panah-panah yang ada di sini sudah tidak muncul lagi. Kalau kita klik lagi dia on. Jadi filter ini sifatnya on off. Lalu kalau kita mau mencoba yang lain, misalnya kita mau berdasarkan mau memunculkan yang SMP saja ya, klik di sini, lalu select all-nya kita buang, centang SMP kita klik oke, macam itu. Dan bahkan bisa dua ya, misalnya SMP dan statusnya menikah ya, ini diklik, otomatis select all juga dibuang, menikahnya yang dikasih centang oke, macam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk di penghujung pengolahan data ini secara umum. Saya sebut penghujung karena nanti ada akhir dari pembahasan ini di dalam pembuatan grafik. Tapi sebelum itu saya berpesan,
terutama yang sudah mengikuti video-video saya, tetaplah tekun, tetaplah setia mengikuti, nanti pasti suatu saat Anda akan menjadi kompeten. Sementara yang sudah asik dengan pengolahan data di Microsoft Excel, ya, dan juga baru pertama kali melihat video saya ini, silahkan diikuti dari awal, boleh mundur, tidak masalah, atau juga boleh mengikuti shortcut dari yang hari ini sampai seri-seri berikutnya. Yakin dan percaya Anda pasti akan semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santa dari LPK Santa Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.